Pernah lihat nggak sih ada orang yang jago banget matematika sampai dia ngeliat soal aja belum sempet ngitung udah tahu jawabannya. Sementara ada orang yang ngeliat angka aja udah keringet dingin dan pengen tutup buku. Dan pada akhirnya hal ini membuat kita mau nggak mau berpikir kayaknya ada deh orang yang terlahir tidak memiliki bakat matematika. Nah di video ini gue ingin memberikan pandangan lain. Karena menurut gue selama ini kebanyakan orang itu salah memahami apa itu matematika. Menurut gue matematika itu nggak ada kaitannya dengan bakat atau IQ yang tinggi. Tapi yang membedakan orang yang jago matematika dan yang nggak jago matematika hanyalah cara belajar mereka. Kalian bisa percaya omongan gue karena gue sendiri adalah contohnya. Karena waktu gue kecil, gue itu nggak jago matematika sama sekali. Tapi waktu gue masuk SMP dan SMA, nilai UN matematika gue itu nggak pernah di bawah 90. Dan di video ini, gue akan kasih tahu ke kalian apa aja yang udah gue pelajarin tentang cara belajar matematika yang paling efektif. Selamat datang di Kelas Tanpa Batas. Pertama, gue pengen bahas dulu mitos terbesar di matematika. Banyak banget orang yang berpikir kalau ada orang yang jago matematika, itu pasti bakat dari lahir. Kalimat ini memang terdengar masuk akal. Karena kita pasti punya teman yang kalau guru lagi ngajar matematika di kelas, dia kayaknya tuh gampang banget untuk mengerti. Sedangkan kebanyakan teman kelas lainnya itu cuma bengong doang di kelas kayak dengerin bahasa asing. Dan disitulah kita berpikir, kayaknya orang ini emang terlahir dengan bakat matematika deh. Dan inilah kesalahan pola pikir terbesar dari kebanyakan orang. Padahal kalau kita perhatikan lebih dalam, hampir semua kemampuan itu bekerja dengan cara yang sama. Matematika itu termasuk sebuah kemampuan. Dan yang namanya kemampuan itu pasti bisa dilatih. Belajar matematika itu sama halnya kayak belajar berenang atau belajar main alat musik. Semua orang di dunia ketika lahir itu nggak ada yang langsung jago main alat musik atau jago olahraga. Semuanya itu butuh latihan. Dan sama halnya dengan matematika. Jadi hal pertama yang harus kalian lakukan adalah buang jauh-jauh pemikiran kalau matematika itu butuh yang namanya bakat. Soalnya kalau dari awal aja kalian udah berpikir kalau kalian itu nggak punya bakat matematika, sampai kapanpun bisa gue pastikan kalian nggak akan bisa jago matematika. Di bagian kedua ini, kita masih ngomongin tentang pola pikir. Dari yang gue lihat, kebanyakan orang yang merasa matematika itu sulit karena memang dari awal mereka itu udah nggak punya kemauan untuk belajar. Dan alasannya cukup simpel. Coba ingat kembali dan perhatikan orang-orang di sekitar kita. Setidaknya, sekali dalam seumur hidup kalian pasti pernah mendengar orang dewasa yang mengatakan, ngapain belajar matematika, kedepannya nggak bakal kepake kok waktu kerja. Ini adalah kalimat yang paling berbahaya. Mungkin kalau yang mendengar adalah orang dewasa, mungkin mereka akan menganggap kalimat ini adalah bercandaan. Tapi efeknya akan sangat berbeda jika yang mendengar adalah anak kecil. Karena anak kecil itu nggak bisa bedain yang namanya sarkasme, bercandaan, dan yang beneran. Terus kalau kayak gitu, kita harus kayak gimana dong, Kak? Solusinya itu simple. Kita harus bisa membuat otak kita itu berpikir kalau belajar matematika itu menyenangkan. Buang jauh-jauh pemikiran kalau gue belajar matematika bab ini bakal kepake nggak sih ke depannya? Setelah kalian membuang pemikiran seperti itu jauh-jauh, mulai sekarang cobalah belajar matematika dengan diawali rasa penasaran. Maksudnya kayak gini, ketika kita merasa penasaran dengan sesuatu, tanpa ada yang nyuruh pun kita akan mencoba mencari tahu hal tersebut. Simpelnya, ketika kita sudah penasaran terhadap sesuatu, mencari tahu hal tersebut tuh rasanya nggak kayak belajar. Kalau gue sendiri, gue itu selalu berpikir semua rumus matematika itu pasti dibuat dengan tujuan. Jadi setiap kali gue pengen belajar rumus baru, gue itu akan cari tahu dulu, rumus ini tuh di kehidupan nyata gunanya untuk apa sih? Karena dengan begitu, setiap kali gue belajar matematika dan melihat rumus baru, gue itu nggak akan melihatnya sebagai angka dan simbol doang. Tapi gue akan melihatnya seperti gue sedang bermain puzzle yang besar dan gue sedang mencoba menyelesaikan. Jadi ketika belajar rumus baru, cobalah mulai dari rasa penasaran. Oh ya teman-teman, buat kalian yang masih SMA dan tertarik untuk belajar konsep matematika, gue saranin kalian bisa beli buku ini nih, buku belajar semenit yang gue tulis sendiri. Di buku ini udah ada 20 rangkuman rumus matematika SMA dari kelas 1 sampai kelas 3, jadi udah lengkap banget. Dan setiap penjelasannya pun selalu gue coba menggunakan bahasa bayi. Di setiap babnya pun udah dilengkapi juga dengan contoh soal dan pembahasannya juga. Dan yang bedain buku ini dengan buku yang lain, di setiap babnya itu selalu gue kasih tips dan trik untuk mengerjakan ujian yang selalu gue pakai ketika gue masih sekolah. Jadi buat yang pengen beli, kalian bisa dapetin buku ini di Gramedia atau e-commerce kesayangan kalian. Nanti gue bakal kasih linknya juga di deskripsi video ini ya. Mencoba menghafal sesuatu yang belum kita pahami adalah salah satu kesalahan belajar matematika yang paling besar. Misalnya adalah rumus kuadrat. A tambah B dikuadratin itu sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Ini adalah rumus mudah yang paling banyak dihafalin orang-orang sebelum ujian. Tapi setelah beberapa minggu setelah ujian, kebanyakan orang pasti udah lupa dengan rumus ini. Dan alasannya itu sangat simpel. Otak kita itu nggak suka menyimpan informasi yang nggak punya maknanya. Dan sebaliknya, kalau kita bisa mengerti dari mana asal rumus tersebut dan gimana cara memakainya,
sampai kapanpun kita pasti ingat. Ini mungkin akan terdengar klise banget, tapi memahami rumus matematika itu akan jauh lebih baik daripada menghafal rumus matematika. Mungkin kalian udah mendengar hal ini jutaan kali, tapi itu memang benar. Sekarang coba kalian pikirin deh, hampir semua orang yang gua tahu ketika belajar matematika, mereka itu hanya berfokus untuk mencari jawabannya aja. Hal ini nggak salah, tapi menurut gua kurang efektif. Karena kalau kita cuma fokus mencari jawaban, ujung-ujungnya ya kita akan menghafal aja. Sedangkan kalau kita perhatikan orang yang benar-benar jago matematika, ketika belajar fokus mereka itu bukan mencari jawaban, tapi mencari alasan. Misalnya ada guru yang nulis 2 dikali 3 tambah 4 sama dengan 14. Kebanyakan orang itu pasti pengen tahu hasilnya doang. Tapi orang yang benar-benar pengen belajar dan punya rasa penasaran, dia pasti akan bertanya, kenapa yang dalam kurung ini harus dikalikan dulu? Kenapa aturan seperti ini dibuat? Dan apa yang akan terjadi kalau urutannya itu dibalik? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini memang terdengar sederhana, tapi justru pertanyaan seperti inilah yang membuat proses belajar itu terjadi. Karena saat kita mulai bertanya, otak kita itu akan dipaksa untuk mencari hubungan antar konsep. Dan hubungan antar konsep inilah yang akan memberikan makna terhadap rumus tersebut. Ada satu kebiasaan yang selalu dimiliki orang-orang hebat dalam matematika. Mereka selalu bermain dengan sebuah ide. Dan ide tersebut selalu membawa mereka kepada sebuah pertanyaan, yaitu what if? Bagaimana jika? Bagaimana kalau angkanya itu negatif? Bagaimana kalau angkanya itu 0? Gimana kalau rumus ini digabungkan? Dan gimana kalau bentuk soalnya itu diubah? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mulai membuat otak mereka melihat sebuah pola. Dan semakin banyak pola yang mereka lihat, semakin sedikit soal yang terasa baru. Jadi, cobalah menjadi orang yang usil. Misalnya kita lagi belajar persamaan linear. Setelah kita mengerjakan 5 soal, jangan berhenti. Kita harus mencoba menjadi orang yang usil dan mencoba merubah angkanya, atau kita tambahin variabelnya, atau kita ubah urutannya, dan cobalah mencari kondisi yang membuat rumus ini gagal. Karena percayalah sama gue, semua pertanyaan dan keusilan ini akan membuat pemahaman kita jauh lebih dalam terhadap rumus tersebut. Jadi mulai sekarang, setiap kali kita belajar rumus baru, selalu pertanyakan bagaimana jika, bagaimana kalau, dan setelah itu gue jamin pemahaman kalian akan jauh meningkat. Banyakin latihan itu adalah satu poin penting yang paling sering dilupakan banyak orang. Di poin awal udah gue sebutin, matematika itu adalah sebuah kemampuan. Sama halnya seperti berenang atau bermain alat musik. Sebanyak apapun teori yang kita baca tentang cara berenang, itu belum tentu bisa membuat kita bisa berenang. Dan matematika juga seperti itu. Mengerti teori dan hafal rumus belum tentu bisa membuat kita bisa matematika. Dan mungkin hal ini akan menjadi kabar buruk untuk kalian. Gue sangat percaya kalau yang namanya matematika itu butuh banyak latihan. Semakin banyak variasi soal yang kita kerjain, semakin banyak juga pola yang tersimpan di otak. Semakin kita banyak salah ketika latihan, akan semakin banyak juga hal yang kita pelajari dari kesalahan tersebut. Latihan soal itu adalah proses belajar yang wajib di matematika. Dan hal inilah yang membuat nilai matematika gue itu nggak pernah di bawah 90 semenjak gue SMP. Karena setelah gue mengetahui hal ini, setiap kali gue belajar untuk ujian, 70% waktu yang gue gunakan itu pasti untuk latihan soal. Jadi ingat, latihan soal di matematika itu paling penting. Gue inget banget, semester pertama gue kuliah di ITB, gue itu ketemu sama banyak banget orang jenius. Awalnya gue pun berpikir yang membedakan gue dan mereka adalah bakat. Karena gue itu nggak pernah ngeliat mereka belajar dan kerjaannya main-main doang, tapi nilainya itu bagus banget. Sampai pada akhirnya gue ikutan belajar sama mereka. Dan pada momen itulah mata gue terbuka. Karena waktu kita belajar bareng, gue belum mulai belajar dan belum ngerti apa-apa, tapi mereka ini udah selesai ngerjain semua soal latihan yang ada. Di situ gue berpikir, ternyata mereka ini kelihatannya doang nggak pernah belajar. Padahal kebalikannya. Mereka selalu kelihatan santai dan main-main doang karena sebelumnya mereka itu udah belajar. Dan disitulah gue mulai membuat kesimpulan yang terlihat seperti bakat seringkali hanyalah hasil dari latihan yang terus-menerus diulang. Jadi gitu dulu teman-teman, and now you know.